Kata-kata si segera menyebabkan keributan besar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa si tiba-tiba mengatakan ini? Mungkinkah Xiao Chen berteman lama dengan si ini? Kalau dipikir-pikir, jika gerakan pedang aneh Xiao Chen tidak membunuh pangeran pertama Wang Fei, si tidak mungkin mencapai kekuatannya saat ini. Chu Chaoyun menatap Xiao Chen dengan curiga pada Demon Blood Vulture, merenungkan ini. Xiao Chen berkata dengan tenang, jangan terlalu dipikirkan. Makam Kaisar Yan kuno adalah tempat aku melihatnya pertama kali. Namun, dia harus memiliki hubungan dengan Kaisar Naga Xiao Yun. Petik 2. Saat itu, Kaisar Naga Xiao Yun memiliki identitas lain, Hall Master Demonic Dao Hall. Mungkin dia adalah keturunan dari Azure Dragons, tetapi garis keturunannya sangat tipis. Chu Chaoyun berspekulasi, mempertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin dia bisa menjelaskan kata-kata si dengan ini. Garis keturunan Azure Dragon, itu tidak mungkin. Selain milikku, tidak ada garis keturunan Azure Dragon lainnya. Meskipun alam Kunlun memiliki totem naga biru, ia hanya menyediakan jiwa bela diri naga biru, yang masih jauh dari garis keturunan. Xiao Chen merenung lebih dalam sebelum berkata, kata-katanya sebelumnya memiliki dua kemungkinan. Pertama, untuk menyabotase diriku dan menjadikan aku kambing hitam. Bagaimanapun, akulah yang membunuh Wang Fei, tidak dapat disangkal lagi. Kemungkinan kedua adalah bahwa aku adalah pion penting di matanya, tanpa aku, ia tidak dapat memulai zaman baru. Kedua kemungkinan itu mungkin benar. Hentikan omong kosong itu, apa yang kau inginkan? Saat keduanya berdiskusi di burung nasar darah iblis, teriakan marah datang dari bawah. Itu adalah Pangeran ke-8 Wang Feng. Ia sudah muak dengan ini. Ahli Dao Iblis ini datang entah dari mana dan mengacaukan perlombaan suksesi, menyebabkannya kehilangan semua kesempatan. Yang terpenting, ini adalah makam Kaisar Yan kuno. Ia tidak tahan dengan orang luar yang mengeluarkan perintah dan bertindak sebagai yang tertinggi. Ketika Wang Fei bertindak sombong dan tertinggi, Wang Feng tidak merasakan kekesalan ini. Bagaimanapun, Wang Fei masih dari garis keturunan kerajaan. Namun, apa yang diperhitungkan orang ini? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Para pangeran lainnya pasti berbagi perasaan Wang Feng. Mereka tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan si. Aku sudah mengatakannya. Perlombaan suksesi telah berakhir. Kalian para pangeran tampil dengan baik. Sekarang, saatnya bagi kalian untuk kembali ke tempat asal kalian. Kuil leluhur kekaisaran akan memberi kalian hadiah sesuai dengan prestasi kalian. Si tersenyum, tidak marah pada sekelompok pangeran ini dengan ekspresi dingin dan niat membunuh di mata mereka. Apakah kalian pikir itu berakhir hanya karena kalian mengatakannya? Ya, itu berakhir hanya karena aku mengatakannya. Kemudian, si fokus pada Pangeran ke-8 Wang Feng. Mata keduanya bertemu. Kemudian, salib merah tua yang aneh muncul di kedalaman mata kiri si yang misterius. Lautan iblis terhampar di bawah salib itu, dan tampak seperti monster mengerikan yang tidur di dalam air. Tidak, bu. Ketakutan yang tak terbatas menyebar di hati Pangeran ke-8 saat kengerian di kedalamannya meningkat tanpa batas. Jantungnya berdebar semakin cepat dan keras, terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Wang Feng memegang dadanya, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun saat dia menjadi pucat. Plop, Wang Feng tiba-tiba terlempar ke belakang. Ketika dia mendarat, dia memantul dengan keras di tanah beberapa kali seperti bola karet. Dengan setiap pantulan, dia memuntahkan seteguk besar darah esensi, pemandangan yang kejam. Yang mulia, ini sangat mengejutkan Daoyan dan tamu lainnya, mendorong mereka untuk bergegas. Hanya Wen Renyu, Mu Yunzu, dan Gu Yuhan yang menunjukkan ekspresi serius, bertukar proyeksi suara. Apakah kamu melihat ada celah? Tidak, dia hanya melihat sekilas dan segera menutup mata iblisnya. Aku samar-samar merasakan jejak yang samar. Namun, sebelum aku bisa memeriksanya secara rinci, aku merasakan kengerian yang tak terbatas dan tidak berani melanjutkan. Kurang lebih sama bagiku. Mata iblis orang ini terlalu mengerikan. Terlebih lagi, dia tidak menargetkan kita, dan itu sudah sangat menakutkan. Wen Renyu menatap bulan darah dan berpikir keras. Si ini memang sangat kuat. Terkesiap, para pangeran lainnya menarik napas tajam, tidak dapat menyembunyikan kengerian di mata mereka. Si melukai Pangeran ke-8 dengan parah hanya dengan satu tatapan. Seberapa kuat dia?
Apa yang harus kita lakukan? Senior Sikong, senior Raja Naga Perak, apa yang harus kita lakukan? Perkembangan ini membuat Pangeran ke-13 ketakutan hingga gemetar, benar-benar panik. Dibandingkan dengan Pangeran ke-8 yang gegabah, Pangeran ke-13 tampil lebih buruk dalam kesulitan yang mengerikan. Sikong Su dan Raja Naga Perak tidak menjawab. Mereka bergulat dengan masalah yang lebih dalam. Bulan darah menggantung tinggi di udara, ada di langit dan perlahan-lahan memakan pembuluh darah naga dinasti. Bagaimana sih melakukan ini? Istana kerajaan pasti telah meletakkan formasi besar dan kuat untuk mengendalikan tanah kuno ini. Lebih jauh lagi, kuil leluhur kekaisaran telah mengelola dan memperbaikinya selama bertahun-tahun. Menyebutnya sebagai formasi kuno bukanlah hal yang berlebihan. Namun, tampaknya bulan darah di langit telah menjadi inti baru dari formasi tersebut. Sekarang, seorang pangeran Dao Iblis memahami formasi kuno ini, sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Ketika seseorang dengan hati-hati memikirkan misteri di balik ini, itu menimbulkan rasa takut. Sikong Su dan Raja Naga Perak saling bertukar pandang. Keduanya adalah orang-orang yang licik dan berpengalaman, jadi mereka dengan cepat menebak beberapa hal. Bang, 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 tepat saat keduanya hendak mengatakan sesuatu, Pangeran ke-13 mundur dengan wajah ngeri. Si telah melihat ke sekeliling. Ketika si melihat sekeliling, para pangeran yang dilihatnya dengan cepat mundur. Semua pangeran ini takut bahwa tragedi Pangeran ke-8 akan menimpa mereka. Melihat pemandangan ini, Sikong Su menghela napas dan berkata, tidak ada lagi kesempatan. Semua pangeran ini ketakutan setengah mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika bukan karena bulan darah di langit, bahkan dengan mata iblis Si, dia mungkin tidak akan menang. Ketika para pangeran menyerah, para tamu tentu saja akan dipaksa keluar. Tidak semua orang bisa seperti Si, mengambil pedang kekaisaran Yan dan secara paksa mengubahnya menjadi pedang kekaisaran iblis. Sekarang, secara praktis sudah jelas bahwa Si memiliki kesepakatan rahasia dengan kuil leluhur kekaisaran. Hanya saja tidak jelas apa isi kesepakatan itu. Mata Raja Naga Perak berbinar. Ada yang tidak beres. Apakah kau menyadari bahwa konsumsi esensi naga oleh bulan darah melambat? Sepertinya ada sesuatu yang berubah. Sikong Su menoleh. Memang benar, untaian esensi naga kristal yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke atas telah melambat sedikit. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, seseorang tidak akan menyadarinya. Si, yang mengancam para pangeran, juga tidak menyadari hal ini. Masih belum mundur, Si sedikit mengernyit. Aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya tampak kuat, tekanan yang mengerikan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan selalu dalam suasana hati yang baik. Saat aura Si meletus, bulan darah di langit meledak dengan cahaya yang cemerlang. Kengerian di hati banyak pangeran membesar, mereka tampak seperti akan segera hancur. Bang, tepat pada saat ini, raungan naga meletus dari bawah tanah. Kemudian, cahaya suci yang menyilaukan melesat. Kata-katamu tidak berarti di dunia ini. Pangeran ke-9 Wang Yan menunjukkan ekspresi tegas di dalam cahaya, perlahan melonjak saat dia memegang pedang kekaisaran Yan-nya. Awan keberuntungan mengelilingi Wang Yan, dan gambar naga muncul di belakangnya, menampilkan kekuatan dinasti yang luas dan tidak jelas. Wang Yan, itu saudara ke-9. Dao besar pembantaiannya menyatu dengan sempurna dengan nadi naga dinasti. Wang Yan, yang semua orang percaya terluka parah dan setengah mati karena serangan pedang dari bulan darah, muncul kembali, menghadirkan Dao besar pembantaian yang menyatu dengan sempurna dengan nadi naga dinasti. Dia tampak tidak terluka. Wajahnya yang tegas menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi tetapi tak terbatas. Esensi naga yang membumbung tinggi menuju Wang Yan, terbang cepat. Awan iblis di langit berguncang, dan retakan kecil muncul di bulan darah, yang telah memakan vena naga dinasti. Raja Naga Perak berkata setelah berpikir sejenak, jadi, begitulah masalahnya. Sesaat sebelum altarnya hancur, Wang Yan telah menggabungkan Dao besarnya dengan sempurna dengan vena naga dinasti. Namun, serangan itu melukainya dengan parah, jadi dia tetap bersembunyi dan menunggu sampai dia kembali ke puncaknya sebelum menunjukkan dirinya. Di atas burung nasar darah iblis, Xiao Chen juga merasa sangat terkejut. Namun, dia menunjukkan senyum tipis. Wang Yan telah melakukannya dengan baik.
Layak bagi Xiao Chen untuk melindunginya sampai sekarang. Tetap bersembunyi sampai pulih sepenuhnya sebelum keluar untuk memberikan pukulan pada Si adalah pilihan yang baik. Jika Wang Yan gegabah dan menyerang pada saat pertama, Si akan menghancurkannya. Sekarang, tidak akan semudah itu untuk menghancurkan Wang Yan, yang datang dengan momentum yang kuat. Yang terpenting, penampilan Wang Yan memberi para pangeran lainnya kepercayaan diri. Setidaknya, para ahli super seperti Dao Yan, Si Kongsu, dan yang lainnya tidak dipaksa pergi, merusak rencana Si. Jika kau ingin menyelamatkan situasi dengan kekuatanmu, itu tidak akan semudah itu. Ekspresi Si berubah. Jelas, dia tidak menyangka Wang Yan akan tetap bersembunyi, lalu muncul ketika keadaan berjalan sesuai keinginannya. Harapan dan keberanian adalah musuh bebuyutan dari kengerian mata iblis Si. Perkembangan ini akan secara signifikan mengurangi kekuatannya. Sekarang, menakut-nakuti berbagai pangeran agar menyerah dengan satu tatapan akan sulit. Si perlu membunuh Wang Yan secepat yang dia bisa. Tepat saat Si hendak memimpin Ming Xuan dan yang lainnya dalam serangan, sesuatu yang aneh terjadi. Sucikan masa dan buktikan pencerahanku. Aku bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha sementara neraka tidak kosong. Kekuatan Buddha yang luas tiba dari langit barat. Awan keberuntungan menghalangi matahari, tampak seperti sungai yang mengalir deras dan terus-menerus memaksa kembali awan iblis di langit. Catatan TL, dalam Buddhisme Tiongkok, surga dikatakan berada di barat, mungkin karena India, tempat asal Buddhisme, berada di sebelah barat Tiongkok. Ambisi besar Bodhisattva Sitigarbha bergema di udara, melintasi waktu dan ruang dari zaman sebelumnya. Kedermawanan tak terbatas turun dari langit, membuat Yuan Zhen tampak seperti seorang bodhisattva yang muncul di dunia. Yuan Zhen tampak hikmat dan bermartabat saat ia duduk bersila di atas panggung teratai, membentuk segel dharma tertinggi dengan tangannya. Berbagai pemandangan mendalam muncul saat ia melakukan pukulan telapak tangan. Semuanya kosong dan hampa, hanya Buddha yang tertinggi. Kedermawanan yang luas dan murni mewujudkan negara Buddha kuno di belakangnya. Serangan telapak tangannya terwujud sebagai telapak tangan Buddha emas sebesar gunung. Setelah menembus awan iblis, ia terbang menuju bulan darah. Pada saat yang sama, pecahan 8 altar di wilayah inti berkumpul di udara, berubah menjadi altar baru di tengah suara keras. Naga berkumpul di tanah. Gambar naga yang bermandikan kekuatan Buddha memadati altar baru. Kemudian, seseorang turun dari langit, menunjukkan ekspresi kegembiraan liar saat ia mendarat dengan kuat di altar. Wang Yun tertawa gila saat ia menusukkan pedang kekaisaran Yan-nya ke altar. Kakak ke-9, bukan kata-katamu yang diperhitungkan di dunia ini. Awan keberuntungan bergejolak di langit. Tampak seperti seorang bodhisattva yang turun ke dunia, Yuan Zhen melemparkan serangan telapak tangan ke bulan darah. Altar ke-9 muncul. Inti dari pecahan 8 altar yang hancur berkumpul dan membentuk altar ke-9. Ribuan gambar naga mengerumuninya di tanah dan membubung tinggi. Pangeran keempat Wang Yun bersukacita saat dia menusukkan pedang kekaisaran Yan-nya ke api suci yang ganas. Perubahan yang berulang tidak bisa lagi digambarkan sebagai gelombang berikutnya yang tiba sebelum gelombang pertama berakhir. Sebaliknya, mereka lebih seperti badai tanpa akhir dengan 10.000 gelombang melonjak ke langit. Sama seperti semua orang merasa terkejut dengan kedatangan Pangeran ke-9 Wang Yan dengan momentum yang kuat, Yuan Zhen tiba-tiba menyerbu. Dia menggunakan kekuatan Buddha yang besar untuk mengguncang langit, menyerang bulan darah. Sebelum siapapun bisa melihat hasil telapak tangan Buddha emas yang mengenai bulan darah, altar ke-9 tiba-tiba terbentuk. Kemudian, seseorang yang tidak diharapkan siapapun naik ke altar ke-9 sambil bermandikan cahaya Buddha. Sepasang mata tampaknya tidak cukup, semua orang merasa bingung harus mencari kemana. Banyak pikiran memenuhi benak setiap orang. Kekacauan yang mencengangkan itu membuat mereka tercengang. Itu adalah altar ke-9 yang legendaris. Tidak disangka benar-benar ada altar ke-9. 9 adalah batas angka, sesuatu yang menunjuk ke puncak dan memiliki keberuntungan yang besar. Pangeran keempat Wang Yun benar-benar mengejutkan. Jika dia dapat dengan sempurna menggabungkan dao besarnya ke dalam nadi naga, dia akan menjadi sangat kuat. Altar ke-9 memang memiliki keberuntungan yang besar. Namun, seseorang membutuhkan takdir yang tepat untuk dapat memikulnya.
Banyak pangeran dan tamu semuanya terperangah melihat pemandangan ini di makam Kaisar Yan kuno, pikiran mereka menjadi korsleting untuk sementara waktu. Begitu Yuan Zhen muncul, ekspresi Xiao Chen, di atas burung nasar darah iblis, sedikit berubah. Meskipun Xiao Chen telah menunggu Yuan Zhen muncul, dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Zhen akan melakukannya dengan cara seperti itu. Sucikan masa dan buktikan pencerahanku. Aku bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha saat neraka belum kosong. Bodhisattva Siti Garba. Tiba-tiba, semua keraguan Xiao Chen sirna. Tidak heran Yuan Zhen bertanya kepadanya, apakah kau akan membunuhku? Saat itu tanpa alasan yang jelas. Ternyata Yuan Zhen membawa karma Bodhisattva Siti Garba. Namun, Xiao Chen tidak tahu dengan cara apa, apakah itu reinkarnasi, kepemilikan, atau segel. Semuanya kosong dan hampa. Hanya Buddha yang tertinggi. Orang yang paling terkejut pastilah Si. Rencananya gagal berulang kali. Pangeran ke-9 tiba-tiba kembali dengan momentum yang kuat. Kemudian, Yuan Zhen tiba-tiba datang dan mengacaukan rencana besarnya. Jika Si ceroboh, saat serangan telapak tangan Yuan Zhen merobek awan iblis dan mendarat di bulan darah itu mungkin hancur. Mundur, Si dengan tegas mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Kemudian, bulan darah tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam yang berputar dan kembali menjadi jubah hitam, yang perlahan turun dari langit sambil berkibar tertiup angin. Telapak tangan Buddha emas itu menuju ke arah kelompok Si setelah Yuan Zhen melambaikan tangan, tidak mengenai apapun sejak bulan darah berubah kembali menjadi jubah. Telapak tangan Buddha emas itu telah menutupi langit dan matahari. Saat jatuh, tampak seperti langit runtuh. Serang. Di punggung burung nasar darah iblis, mata Xiao Chen dan Chu Chaoyun berbinar saat mereka memanfaatkan situasi untuk menyerang. Mereka terbang menuju jubah hitam itu tanpa ragu-ragu. Mereka tidak bisa membiarkan Si terus mengendalikan jubah ini. Kalau tidak, jika bulan darah terbit lagi, akan sulit untuk menghadapinya. Teknik rahasia teratai hitam, hancurkan. Teknik rahasia teratai biru, tumbuh. Ming Xuan dan Putri Suci teratai biru yang Qing menunjukkan ekspresi serius, melangkah maju sambil berdiri berdampingan. Setelah mereka membentuk segel tangan, mereka melemparkan serangan telapak tangan secara bersamaan. Swastika hitam berputar terbalik di dahi Ming Xuan, memancarkan kekuatan iblis hitam yang mengandung kekuatan penghancur. Teratai biru mekar di bawah kaki Yang Qing. Kemudian, cahaya Buddha yang lembut menyebar, tampak seperti tanda keberuntungan dan meletus dengan kekuatan hidup seperti badai. Kehancuran dan kekuatan hidup, keduanya bekerja sama untuk menyerang, beradu dengan telapak tangan Buddha yang besar itu. Si melayang ke udara, ingin mengumpulkan jubah hitam itu. Sesosok tiba di udara, mengangkat pedang untuk menebas. Niat membunuh memenuhi udara, menghalangi Si dari kejauhan seperti sungai perak. Si menunjukkan ekspresi agak marah. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa itu adalah Pangeran ke-9 Wang Yan yang mengangkat pedang kekaisaran Yan-nya untuk menghentikannya. Kau mencari kematian. Si menjadi marah. Salib merah muncul di kedalaman mata kirinya, mengirimkan kengerian tak terbatas untuk menyerang Wang Yan. Kengerian yang intens langsung mencengkeram tubuh dan jiwa Wang Yan, membuat sosoknya sedikit gemetar. Namun, dia tetap tenang dan menghadapinya dengan pikiran yang tenang. Niat membunuh di udara berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyatu di pedangnya. Wosh! Pedang itu meletus dengan cahaya pedang yang menyala-nyala. Pergelangan tangan Wang Yan bergerak sedikit, dan kilatan cahaya pedang menyinari mata Si. Begitu cahaya pedang menutupi mata iblis pihak lain, Wang Yan menggunakan keberanian tak terbatas untuk menekan rasa takut di hatinya dan menyerbu. Pada saat ini, dengan dao besar pembantaian Wang Yan yang menyatu sempurna dengan nadi naga dinasti, dia tidak lebih lemah dari pangeran pertama sebelumnya. Cahaya pedang menyapu. 100.000 tahun akumulasi dinasti melonjak seperti sungai yang mengamuk. Ketika didorong oleh dao besar pembantaian, akumulasi dinasti tampak seperti pasukan besar yang mengeluarkan raungan, bunuh. Si terpaksa bertarung dengan pedang kekaisaran iblis, yang ditunda dengan kuat oleh Wang Yan. Ming Xuan, Yang Qing, abaikan Yuan Zhen itu. Bantu aku untuk merebut kembali jubah suci. Pada saat yang sama, Xiao Su memegang spanduk perang darah merah dan menyerbu bersama sarjana buku surgawi, Wu Meng, dan yang lainnya. Mereka memulai pertempuran yang kacau dengan para tamu di bawah Si,
mencegah mereka memberikan bala bantuan. Xiao Chen dan Chu Chaoyun mengejar jubah hitam di udara. Chu Chaoyun sedikit mengernyit setelah melihat sekeliling dan melihat Ming Xuan dan Putri Suci teratai biru menyerbu, setelah menghadapi serangan telapak tangan sebelumnya. Aku akan pergi dan menghalangi mereka. Chu Chaoyun tidak ragu-ragu, sosoknya melesat, dan dia mengulurkan tangannya ke kedua arah. Api sejati asal semesta menyala dengan ganas, mewujudkan penghalang api untuk menghalangi Ming Xuan dan Putri Suci teratai biru. Chu Chaoyun tidak memberi keduanya kesempatan untuk bereaksi. Dia segera menghunus pedangnya dan menyebarkan dao besar kekacauan primalnya. Sosok Chu Chaoyun menjadi kabur, mencegah Ming Xuan dan Yang Qing mengunci posisi persisnya. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13, yang terbangun kaget di tanah, menatap altar ke-9 di udara. Tatapan gila muncul di mata mereka. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bersaing dengan Pangeran ke-9. Mereka harus mengusir Wang Yun dan memonopoli altar ke-9 ini. Serang, Wang Feng dan Wang Yi memimpin tamu mereka dalam serangan, memancarkan aura yang luar biasa. Dengan mereka berdua, itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengusir Wang Yun. Namun, tepat saat kelompok itu mendekati altar ke-9, nyanyian Buddha terdengar, dan banyak tamu Wang Yun muncul. Semua tamu ini memegang harta karun Buddha dan berdiri di posisi yang berbeda sesuai dengan instruksi Yuan Zhen. Kemudian, mereka secara bersamaan mengaktifkan harta karun Buddha di tangan mereka. Boom! Pada saat itu, nyanyian Buddha tumpang tindih, dan sebuah gambar Buddha besar muncul, membungkus 5.000 km di sekitarnya. Setelah diteliti dengan saksama, gambar Buddha ini tampak sangat mirip dengan Bodhisattva Sitigarbha dari alam Kunlun. Dang, 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 banyak serangan mendarat di gambar Buddha, menghasilkan dentang logam. Namun, Wang Yun, yang berada di altar, tidak menderita cedera apapun. Tuan Yuan memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Dia menduga bahwa para pangeran ini akan menjadi gila. Benar. Tindakannya memberi kita harta karun Buddha dan meletakkan formasi sebelumnya sebenarnya berguna. Jangan terganggu, sudah waktunya untuk mengubah formasi. Baiklah, naga tersembunyi di jurang, sang dewa bergerak ke 8 ekstrim, mengunjungi 9 istana dan tidak mengubah 10 arah. Posisi para tamu saat memegang harta karun Buddha berubah terus-menerus saat gambar naga di tanah membumbung tinggi. Saat formasi berubah, gambar naga bergerak di dalam gambar Buddha, perlahan-lahan membuat gambar Buddha ini lebih substansial. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Penghalang gambar Buddha membuat kedua pangeran bingung. Untuk berpikir bahwa itu bisa menggunakan esensi naga untuk menjadi lebih substansial. Para pangeran mengutuk dengan frustrasi. Wang Yun membuka matanya di altar. Ketika dia melihat penampilan Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 yang marah tetapi tidak berdaya, dia tersenyum senang. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, adik ke-8, adik ke-13, kalian berdua tidak pernah mengharapkan hari seperti ini, kan? Hahaha, orang yang kau ganggu sejak muda membalas, tetapi kau tidak dapat berbuat apa-apa tentang itu. Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13 menggigit bibir mereka, tidak mengatakan apa-apa. Mata mereka menunjukkan ekspresi yang tidak menyerah. Pangeran ke-9 membalikkan keadaan dan bangkit dapat dijelaskan. Bagaimanapun, dia telah menjaga perbatasan dan memelihara ki pembunuhnya, memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh, Xiao Chen membantu Pangeran ke-9, menebus kelemahan Pangeran ke-9 karena tidak memiliki faksi di dalam ibu kota kekaisaran. Namun, Pangeran ke-4 tidak memiliki kemampuan apapun, dikenal sebagai sampah sejak muda. Untuk berpikir bahwa dia bisa menunggangi kepala mereka dari posisi menyendiri dan mengejek mereka. Berbagai faksi di wilayah inti makam Kaisar Yan kuno memulai pertempuran yang kacau demi berbagai tujuan mereka. Pertempuran terjadi di mana-mana, menebarkan bayangan di atas tanah. Yan Changming dan Zhen Yuan menarik diri dari pertarungan, tanpa diduga tidak berpartisipasi. Berbicara secara logis, keduanya seharusnya membantu Si. Namun, mereka memilih untuk tidak membantu kedua belah pihak karena suatu alasan. Haruskah kita membantu? Saya rasa kita bisa mencoba berjudi dalam hal ini. Zhen Yuan melihat ke kejauhan, pada situasi Si. Dia bersemangat untuk bertarung, rasa lapar pertempuran memenuhi matanya.
Tidak, orang itu masih jauh dari memperlihatkan potensinya secara penuh. Mari kita tunggu dan lihat berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Semakin banyak dia memperlihatkan, semakin baik peluang kita. Yan Changming dengan tenang membuat pilihan, menunjukkan senyum di wajahnya. Tanpa diduga, situasinya telah berbalik begitu cepat. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim dari surga bagi mereka. Setelah Yuan Zhen melancarkan serangannya, ia duduk bersila di atas panggung teratai di langit, memejamkan mata untuk beristirahat. Yuan Zhen tidak mengejar Si. Ia hanya terus melantunkan kitab suci dan menggunakan kekuatan yang dikumpulkan Wang Yun untuk menjaga langit tetap dipenuhi awan emas yang berkilauan. Awan iblis yang sebelumnya luas dan perkasa terus surut. Adapun Xiao Chen, ia menunjukkan kerutan samar. Ia tetap diam saat menatap pria yang diselimuti bayangan berdarah. Tepat saat Xiao Chen hendak meraih jubah hitam yang telah diubah oleh bulan darah, kilat merah muncul entah dari mana dan meraih jubah itu terlebih dahulu. Itu dia. Pertama kali Xiao Chen bertemu dengan pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah ini di kota Dewa Sejati kuno, ia merasa pria ini agak familiar. Kedua kalinya Xiao Chen bertemu orang ini, pria itu muncul selama pertarungan memperebutkan petir ilahi 5 elemen. Namun, ia tidak bersama Ming Xuan saat itu. Ini adalah ketiga kalinya Xiao Chen melihat orang ini. Pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu mencengkeram jubah hitam dan tertawa aneh. Kemudian, dia bertanya dengan suara serak, apakah kamu menginginkannya? Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang dan berkata, apakah kamu mengenalku? Hahaha, lucu sekali, benar-benar lucu. Xiao Chen, kamu masih belum mengenaliku. Ini benar-benar mengecewakan. Bayangan berdarah yang menutupi orang itu memudar perlahan. Tanpa diduga, tubuh aslinya adalah Bloodsucking Fin. Namun, hal yang mengejutkan bagi Xiao Chen adalah wajah yang dibentuk oleh Bloodsucking Fin itu tampak familiar namun aneh. Itu adalah wajah yang telah lama dilupakan Xiao Chen, wajah yang seharusnya tidak muncul di Great Thousand Realms. Ini adalah Thunder Sovereign dari Kunlun Realm, sezaman dengan Azure Emperor. Thunder Sovereign telah meletakkan skema besar untuk memerintah Kunlun Realm menggunakan Dark Church. Tidak disangka kamu masih hidup. Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen sebelum menghilang. Ekspresinya sedikit berubah, tidak mampu menutupi keterkejutannya. Haha, jika Black Lotus Church tidak menyimpan sehelai jiwaku, memberiku kemungkinan untuk terlahir kembali di Great Thousand Realms, apakah aku akan bekerja begitu keras dan patuh? Thunder Sovereign tertawa sinis, aku tak sabar melihat seberapa lama kau bisa bertahan melawanku dalam kondisimu saat ini. Xiao Chen terluka parah saat bertarung dengan Wang Fei, menghabiskan banyak energinya. Karena dia masih belum banyak memulihkan energinya, dia akan kesulitan melawan lawan sekelas Thunder Sovereign. Namun, Xiao Chen tetap tenang, tidak menunjukkan rasa gugup. Dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf, aku harus mengecewakanmu. Karena kamu memilih untuk mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa membunuhmu lagi. Aku telur hitam, aku telur putih. Hehe, kami berdua telur telah datang. Siapa yang berani melawan kita? Telur hitam dan putih telah menjadi tidak sabar di prasasti alam semesta ilahi. Dengan Xiao Chen memanggil mereka, mereka segera melompat keluar dengan tergesa-gesa, keduanya meletus dengan aura kaisar penguasa 6 Vena yang mengerikan. Kemudian, kedua telur berubah menjadi tornado, satu hitam dan satu putih, dan menyerang penguasa guntur. Dua tornado, satu hitam dan satu putih, melonjak, menyerang pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang, tidak khawatir telur hitam dan putih akan kalah. Dengan kekuatan Xiao Chen saat ini, dia setara dengan kaisar penguasa 5 Vena. Oleh karena itu, kedua telur itu setidaknya akan memiliki kekuatan kaisar penguasa 6 Vena. Kedua boneka dewa palsu itu mengambil referensi darinya, yang selalu memiliki satu tingkat kultivasi lebih tinggi darinya. Mengingat kultivasi 6 Vena ilahi, pengalaman tempur telur hitam dan putih, kerja sama diam-diam mereka, dan karakteristik khusus tubuh boneka, Xiao Chen tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi mereka untuk kalah dari pria misterius yang diselimuti bayangan berdarah. Tidak, dia seharusnya dipanggil sebagai penguasa guntur sekarang. Saat memikirkan ini, niat membunuh muncul di mata Xiao Chen lagi, karena terlalu banyak bakat luar biasa telah mati di alam Kunlun karena penguasa guntur.
Memikirkan bahwa penguasa guntur berani muncul di hadapan Xiao Chen dan mengungkap identitasnya. Xiao Chen tidak keberatan membunuh penguasa guntur lagi, membasminya. Seseorang yang rela membunuh semua orang di dunia demi keuntungannya sendiri seharusnya tidak ada. Boneka, kau ingin menggunakan 2 boneka untuk membunuhku. Xiao Chen, kau masih naif seperti sebelumnya. Ketika Thunder Sovereign merasakan aura telur hitam dan putih, awalnya dia merasa agak terkejut, karena dia masih akan menghadapi tekanan saat bertarung melawan 2 kaisar penguasa 6 Vena. Namun, mereka hanyalah boneka. Thunder Sovereign tersenyum sinis. Hehe, mereka bahkan tidak layak disebut. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya saling kusut dan meledak menjadi 2 sinar cahaya listrik merah yang menyerang kedua tornado itu. Gemuruh keras terdengar, dan angin kencang berhamburan. Gelombang kejut menyebar. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia menyebarkan gelombang kejut dengan serangan telapak tangan. 2 set tanaman merambat merah iblis berulang kali menyerang telur hitam dan putih. Kemudian, tanaman merambat iblis itu terurai, tampak seperti banyak ular merah yang membuka rahang mereka untuk menggigit keduanya. Sebelum memasuki makam Kaisar Yan kuno, penguasa petir telah memperlihatkan kengerian serangan ini. Pada saat itu, tanaman merambat iblis menggigit Tuo Bai Yao dari Kekaisaran Serigala Surgawi dan langsung menyedot sebagian besar ki dan darah pihak lain. Itu tampak mengerikan dan jahat, mengejutkan semua orang. Tepat saat penguasa petir bersiap untuk melakukan gerakan yang sama, dia tiba-tiba teringat bahwa boneka-boneka itu tidak memiliki tubuh dari daging, mereka ditempa dari bahan-bahan dan formasi ilahi yang ditempa. Kakak, ketika Thunder Sovereign mencoba menarik kembali tanaman merambat merah, telur hitam dan telur putih menangkap mereka dan meninju mereka. Tinju mereka menghancurkan tanaman merambat merah yang seperti lengan Thunder Sovereign, langsung meledakkan tanaman merambat merah sepanjang 10 km menjadi tidak ada apa-apa. Hehe, potongan-potongan kayu ini tidak cukup mampu. Sampah. Dia mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu, tetapi meskipun begitu, kekuatannya tetap biasa-biasa saja. Setelah telur hitam dan telur putih menekan dekat Thunder Sovereign, mereka meluncurkan rentetan serangan tanpa akhir. Kedua telur melapisi domain Dao mereka, menunjukkan kerjasama yang mulus. Dalam beberapa saat, Thunder Sovereign merasa sulit berurusan dengan kedua telur, tidak dapat berlari. Ejekan kedua telur membuat Thunder Sovereign marah. Mereka berbicara dengan keras dan sombong, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman bertarung telur hitam dan telur putih setara dengan dewa palsu. Pertama kali Xiao Chen bertemu mereka, dia hampir dipermalukan hingga menyerah pada martial Dao. Begitulah mengerikannya mereka. Jika Thunder Sovereign memperlakukan keduanya sebagai boneka biasa, dia akan sangat menderita. Xiao Chen mengabaikan pertarungan itu. Sebaliknya, dia menatap jubah hitam yang dipegang Thunder Sovereign. Jelas, benda ini sangat penting bagi Xiao Chen harus merebutnya. Mati, Thunder Sovereign meraung. Dia sudah muak dengan penghinaan kedua telur itu. Cahaya listrik yang menyilaukan dan menusuk keluar dari tubuhnya saat dia mengeluarkan Dao Might dari Thunder Dao Domain lapisan ke-6, menjatuhkan telur hitam dan putih ke udara. Namun, itu tidak berakhir dengan ini. Dao Domain Thunder Sovereign terus menguat, mencapai lapisan ke-8 dalam sekejap. Kemudian, ribuan tanaman merambat merah melesat keluar dari tubuhnya. Banyak tanaman merambat merah menutupi langit seperti tombak listrik, melonjak dengan kekuatan yang sangat besar. Boom! Kemanapun tombak itu lewat, cahaya listrik merah menyebar di udara, tidak menunjukkan celah. Serangan puncak Thunder Sovereign mengeluarkan batas-batas Thunder Dao Domain-nya. Serangan itu datang dengan tiba-tiba, langsung mengenai telur hitam dan putih dan meledakkannya menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka hanyalah boneka. Thunder Sovereign terengah-engah sambil mendengus dingin. Serangan sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi ilahi ki iblisnya. Energi Dao besarnya bahkan terkuras. Bahkan Kaisar Penguasa 6 Vena sejati akan merasa sulit bertahan hidup setelah diserang oleh ini. Hehe, mengerikan sekali. Itu hampir menghancurkan kita berkeping-keping. Hahaha, lagi. Pecahan-pecahan yang hancur tiba-tiba berkumpul di tanah, dan telur hitam dan putih muncul kembali, tidak menunjukkan kerusakan apapun.
Sebelumnya, kedua telur itu telah membongkar tubuh mereka pada saat kritis. Sementara itu tampak seperti Thunder Sovereign menghancurkan mereka, keduanya sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk membongkar diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak terkena serangan. Bang, bang, bang. Sebelum Thunder Sovereign yang agak tertegun dapat bereaksi, telur hitam dan putih menyerang lagi. Kedua telur itu menghancurkan tubuh Bloodsucking Fin yang besar, menghancurkan banyak tanaman merambat sampai hanya cabang utama yang tersisa. Thunder Sovereign tidak lagi berani untuk terus bertarung, dengan cepat melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di mata Xiao Chen. Tanaman merambat yang memegang jubah hitam itu putus, meninggalkan jubah hitam itu berkibar di udara. Wosh! Sosok Xiao Chen melintas. Bergerak dengan kecepatan kilat, dia menyambar jubah hitam itu. Ketika dia membaliknya untuk melihat, dia melihat sosok naga merah tua disulam di dalam jubah hitam itu. Ketika dia memegangnya, jubah hitam itu tampak seperti hidup. Kemudian, seni menelan langit awan iblisnya mulai beredar tak terkendali. Xiao Chen yang bersemangat ingin menggunakan energi ilahi ki iblisnya untuk mengendalikan jubah hitam ini. Namun, dia tak berdaya menemukan membran tak kasat mata yang menghalangi energi ilahi dan energi jiwanya. Setelah menganalisisnya beberapa saat, Xiao Chen mengerti. Teknik kultivasinya salah untuk mengendalikan jubah hitam ini. Sialan, enyahlah. Si, yang ditunda Wang Yan, melirik dan menemukan jubah hitam di tangan Xiao Chen. Merasa marah, Si mengayunkan pedangnya dan memaksa mundur Wang Yan, yang telah memegang dengan getir. Telapak tangan Wang Yan robek, dan pedang kekaisaran Yan-nya bergetar tanpa henti, hampir jatuh dari genggamannya. Setelah Wang Yan mendarat, dia terhuyung mundur 100 langkah sebelum berhasil menetralkan kekuatan dari serangan pedang pihak lain. Sungguh mengerikan, apakah ini kekuatan sejati pihak lain? Wosh, wosh, wosh. Setelah Si memperlihatkan kekuatannya, menjatuhkan lawannya dengan satu serangan pedang, sosoknya melintas dan muncul di hadapan Xiao Chen. Kembalikan jubah suci itu kepadaku atau mati. Si menunjukkan ekspresi tegas, kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyala di matanya. Jelas, jubah suci ini sangat penting baginya. Xiao Chen menghadapi orang ini untuk pertama kalinya. Dia tidak melihat mata kiri pihak lain saat dia berkata dengan tenang, "Jika kamu sepenuhnya yakin untuk membunuhku, kamu tidak akan membuang-buang waktu berbicara denganku. Aku bisa memberimu jubah suci, tetapi kamu harus menyetujui sesuatu terlebih dahulu." Ekspresi Si tetap tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bicaralah. Serahkan Jiang He kepadaku." Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa mengendalikan jubah hitam itu, Xiao Chen membuat keputusan ini setelah berpikir sejenak. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan Jiang He. Si tampaknya tidak peduli dengan apapun kecuali jubah hitam ini. Setuju. Si tidak ragu-ragu, menunjukkan senyuman. Salib merah muncul di kedalaman mata iblis yang mengerikan itu lagi. Kemudian, salib itu mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, mata iblis itu mengeluarkan sebuah sosok. Sosok itu adalah bandit bayangan hantu, Jiang He. Xiao Chen menepati janjinya, melemparkan jubah hitam itu ke pihak lain. Wosh! Si dengan santai menangkap jubah suci itu dan membaliknya, memakainya lagi. Jubah panjang itu memanjang hingga ke betisnya. Naga merah di atasnya bergerak-gerak seperti hidup, tampak sangat aneh. "Kalau begitu, kamu boleh mengambil sampah ini." Si tersenyum tipis, menghilang dengan sekejap dan mengabaikan Xiao Chen. Jantung Xiao Chen berdebar kencang, merasa seperti dia telah mengabaikan sesuatu. Si setuju lebih cepat dari yang diharapkan Xiao Chen. "Kau membuat kerugian, aku tidak berguna baginya. Dia hanya ingin menemukan lokasi kunci warisan dariku." Namun, begitu dia mengenakan jubah suci, itu sama saja dengan mengenakan seluruh dinasti Suewu, Jiang He berkata lembut setelah mendesah saat Xiao Chen mendukungnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak sesederhana itu, tidak apa-apa. Sudah sepadan untuk mendapatkanmu kembali." "Hahaha, benar-benar saudara." Jiang He tertawa senang ketika mendengarnya, tidak merasa sedih karena dipenjara tetapi malah bahagia. Wosh! Wosh! Telur hitam dan putih kembali dari memburu Thunder Sovereign. Setelah mereka mendarat, mereka bergerak di sekitar Jiang He.
Telur hitam mengendus dan berkata, aura yang sangat familiar. Dia tampak mirip dengan orang tertentu tetapi berbeda. Hahaha, aku tahu, kau adalah telur Dragon Egg, kan? White Egg berkata dengan gembira setelah tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap Jiang He. Dia adalah putra Heavenly Dragon. Tentu saja, telur naga yang dimaksud White Egg adalah naga langit. Akan tetapi, dikatakan bahwa ia merasakan aura naga langit dari Jiang He. Xiao Chen tiba-tiba teringat perkataan Jiang He bahwa ia berasal dari kota naga leluhur saat pertama kali mereka bertemu. Sekarang setelah Xiao Chen memikirkannya dengan saksama, bagaimana mungkin seekor naga berdarah campuran memasuki kota naga leluhur begitu cepat? Jika Jiang He adalah putra naga langit, itu akan menjelaskannya. Tidak peduli apa yang dilakukan naga langit, ia tetaplah naga langit, eksistensi yang dihormati dan dipuja di kekaisaran naga ilahi. Anak-anak naga langit tentu saja akan memiliki hak istimewa khusus. Mengabaikan apa yang dipikirkan Xiao Chen saat itu, Jiang He saat ini menunjukkan garis-garis hitam di wajahnya, malu dengan telur hitam dan putih yang mengelilinginya. Xiao Chen, sebenarnya apa kedua orang ini? Jiang He tidak tahan lagi dengan kedua boneka yang mengendus-endus di sekitarnya seperti anjing, jadi ia segera mencari bantuan dari Xiao Chen. Biarkan dia pergi untuk saat ini. Aku punya pertanyaan untuk kalian berdua, apakah kalian berhasil menangkap orang itu? Xiao Chen lebih khawatir tentang kematian Thunder Sovereign. Jika orang itu tidak mati, Xiao Chen tidak akan bisa tenang. White Egg tersenyum dan berkata, itu wajar. Bagaimana mungkin kegagalan bisa terjadi dengan kita berdua yang bertugas? Namun, saat tubuh Blood Sucking Fin hancur, jiwanya berhasil melarikan diri, masuk ke dalam harta karun Buddha milik orang itu. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk White Egg. Itu adalah Venerate Sekte Teratai Hitam Mingxuan, yang sedang bertarung dengan Chu Chaoyun. Cepat atau lambat aku harus benar-benar menghancurkannya. Niat membunuh memenuhi mata Xiao Chen. Di dalam hatinya, Thunder Sovereign dari alam Kunlun akan selalu menjadi orang yang harus dibunuhnya. Pemandangan ini benar-benar ramai, Jiang He mendesah saat melihat pertempuran besar yang kacau antara kaisar berdaulat. Untungnya, ini adalah tanah kuno. Jika itu adalah ibu kota kekaisaran kota Yan, itu pasti sudah hancur sejak lama. Setelah si mengenakan jubah suci naga merahnya, dia berhenti bertarung dengan Wang Yan. Dia memanggil tamunya dan bergegas menuju altar ke-9. Yan Changming dan Zhen Yuan muncul di suatu titik. Tampaknya kedua belah pihak berencana untuk bekerja sama dengan para pangeran lainnya untuk mengusir Wang Yun dari altar ke-9. Adegan yang sebelumnya kacau berlanjut untuk sementara waktu sebelum menjadi tenang. Yuan Zhen, yang menggunakan kekuatan altar ke-9 untuk memenuhi langit dengan awan keberuntungan, akhirnya menjadi sasaran semua orang. Babak kedua perlombaan suksesi tampak seperti perlombaan terakhir untuk menjadi putra mahkota, dengan berbagai karakter muncul di panggung. Sebelum keributan pertama berakhir, keributan lain dimulai. Akan selalu ada beberapa perkembangan yang tidak terduga. Karena aku telah menyelamatkanmu, jika kau terus merahasiakannya, kau tidak tulus. Jiang He menunjukkan ekspresi serius. Ayahku adalah naga langit. Namun, aku benar-benar tidak tahu lokasi kunci warisan. Jika kau menyelamatkanku karena itu, kau akan kecewa. Si itu bahkan mencari jiwaku dan tidak menemukan apapun. Kita berdua dari ras naga dan dapat dianggap sebagai teman lama. Aku tidak menyelamatkanmu karena kunci warisan. Namun, aku hanya memiliki beberapa hal yang ingin aku klarifikasi denganmu. Xiao Chen tidak merasa bersalah atas kecurigaan Jiang He. Dia terdengar sangat jujur dan alami saat berbicara, tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Adapun apa yang dipikirkan Jiang He, itu masalahnya. Aku percaya padamu. Jiang He tersenyum tipis, mengulurkan tangan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan membalas tindakannya. Keduanya berbagi jabat tangan yang erat sejenak, membangun kepercayaan di antara mereka. Karena sudah saling mengenal, terkadang hanya butuh 1 detik untuk membangun kepercayaan, seperti sekarang. Wosh! Chu Chaoyun turun dari langit dan mendarat di samping keduanya. Dia tampak sehat, sepertinya dia tidak terluka meskipun bertarung melawan 2 orang. Yuan Zhen ini menyembunyikan dirinya dalam-dalam dan membuat rencana untuk segalanya.
Dia berhasil mendorong seorang pangeran yang hampir tidak memiliki kehadiran ke tahap ini, mengacaukan rencana banyak orang. Dengan dukungan patung Buddha, penyempurnaan pedang kekaisaran Yan milik Wang Yun tidak terganggu, meskipun Xi dan Yan Changming ikut serta. Lebih jauh, Wang Yan, Xiao Su, dan yang lainnya berkumpul bersama, menunjukkan sedikit kerutan. Mereka ragu-ragu apakah akan bergabung untuk menghancurkan altar ke-9. Secara praktis, Pangeran keempat Wang Yun sekarang adalah pesaing terbesar Pangeran ke-9. Pada saat ini, tidak ada yang benar atau salah dengan pikiran Pangeran ke-9. Boom! Sebelum Pangeran ke-9 dapat membuat keputusan, Wang Yun tertawa gila di altar saat dia mengeluarkan pedang kekaisaran Yan miliknya. Pedang Wang Yun memancarkan cahaya Buddha yang terang. Dia benar-benar menggabungkan Dao Agung Sekte Buddha dengan nadi naga dinasti Yan Wu dengan sempurna. Adegan ini melampaui harapan semua orang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Banyak patriark di istana di awan semuanya tercengang. Orang-orang kuil leluhur kekaisaran telah mendorong kuil roh tersembunyi menjauh, tidak membiarkan kuil roh tersembunyi berpartisipasi dalam perlombaan suksesi dan bahkan mendukung Aula Dao Iblis dinasti Suewu sebagai gantinya. Oleh karena itu, ketika Pangeran keempat mengeluarkan pedang kekaisaran Yan-nya, mereka semua merasa tercengang. Pedang yang memancarkan cahaya Buddha yang terang berarti para leluhur tidak lagi memiliki kendali atas situasi tersebut. Kaisar Yan yang tertahan menunjukkan senyum mengejek. Para leluhur ini mencoba memainkan permainan yang seimbang, ingin mempermainkan Dao Iblis dan Dao Buddha di telapak tangan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka hanyalah pion di mata kedua faksi tersebut. Di balik senyum itu ada kesedihan yang tak terbatas. Kaisar Yan tahu bahwa apapun hasilnya, dinasti Yan Wu telah berakhir. Leluhur kekaisaran kuil leluhur kekaisaran merasa sangat cemas. Dia berjalan ke sudut lagi dan berkomunikasi dengan bayangan hitam misterius itu. Dari apa yang didengar Kaisar Yan, leluhur kekaisaran tampaknya mengatakan bahwa perlombaan suksesi sudah benar-benar di luar kendali. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan apapun. Babak ketiga akan segera dimulai, dan pemenangnya adalah putra mahkota. Rencana awalnya gagal total. Dengan siapa kamu berbicara? Kaisar Yan bertanya lagi setelah leluhur kekaisaran selesai. Leluhur kekaisaran menunjukkan ekspresi dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Pangeran keempat seharusnya menjadi bagian yang kau masukkan ke dalam kuil roh tersembunyi, kan? Meskipun aku tahu kau dekat dengan kuil roh tersembunyi, aku tidak menyangka kau akan begitu gila. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan melumpuhkanmu. Mengenai dengan siapa aku berbicara, kau tentu akan tahu setelah perlombaan suksesi berakhir. Ketika Kaisar Yan mendengar itu, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, hatinya sudah mati, dia tidak bisa tertawa. Ekspresinya tampak lebih tidak sedap dipandang daripada menangis. Kelompok orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Wang Yun mencabut pedang kekaisaran Yan di makam Kaisar Yan kuno, altar di bawah kakinya hancur. Seluruh wilayah inti mulai bergetar hebat, dan tanah meledak. Ekspresi Xiao Chen berubah. Ketika banyak kaisar penguasa kesempurnaan agung menyerang dengan panik, mereka tidak berhasil membuat tanah kuno ini benar-benar retak dan meledak. Namun, banyak retakan yang terlihat sekarang muncul di tanah. Makhluk apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Itu bahkan lebih mengerikan daripada begitu banyak kaisar penguasa kesempurnaan agung yang digabungkan. Gemuruh, getaran tanah meningkat, aura yang sangat kuat muncul di bawah tanah. Gelombang kejut menyebar, memaksa semua orang, termasuk Xiao Chen, untuk mundur terus-menerus. Betapa kuatnya, gelombang kejut itu sendiri sudah tidak dapat diblokir. Setelah Xiao Chen mendarat, dia merasa seperti bayi ketika dia merasakan aura yang melonjak, memaksanya untuk terus mundur. Kakak, di depan mata semua orang, pohon muda yang menyala muncul di wilayah inti. Sebelum ada yang sempat terkejut, pohon muda itu tumbuh sangat cepat, melesat naik secara eksplosif. Pohon muda itu segera tumbuh seukuran gunung. Saat cabang-cabang pohon berguncang, kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir turun. Saat bermandikan cahaya hijau ini, luka-luka semua orang sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pohon yang tinggi itu terus tumbuh subur. Namun, karena sudah sangat besar, pohon itu memberi kesan bahwa laju pertumbuhannya melambat.
Pohon itu samar-samar tampak seperti gambaran dinasti besar yang sedang bangkit. Pohon Kaisar Yan. Ini adalah pohon Kaisar Yan, manifestasi dari akumulasi 100.000 tahun dinasti ini. Ini adalah pohon ilahi dinasti yang memakan urat naga dinasti untuk makanan dan telah tumbuh selama lebih dari 100.000 tahun. Wosh, wosh, wosh. Tidak dapat menahan dorongan di hati mereka, berbagai pangeran bergegas menuju pohon Kaisar Yan. Untuk putaran ketiga, pangeran yang dapat berdiri di puncak pohon ilahi pada akhirnya akan menjadi putra mahkota dinasti. Namun, banyak orang tetap diam di bawah pohon yang menjulang tinggi itu. Bukan hanya itu, mereka semua menunjukkan ekspresi ragu di wajah mereka. Di mana istana abadi ethereal? Pohon suci sudah muncul, dan perlombaan suksesi akan segera berakhir. Namun, bahkan tidak ada satupun tanda-tanda istana abadi ethereal. Berbagai talenta luar biasa yang memegang kunci istana abadi ethereal melihat sekeliling, mencoba menemukan petunjuk ke sana. Apakah belum waktunya? Atau apakah prediksi ini salah seperti prediksi sebelumnya? Pohon Kaisar Yan muncul dengan megah di hadapan semua orang. Saat cabang-cabangnya bergoyang, kekuatan hidup yang kuat berubah menjadi tetesan kehijauan yang tersebar di wilayah inti yang luas. Semua orang dapat melihat pohon yang menjulang tinggi di wilayah inti. Pohon itu telah tumbuh dari pohon muda kecil menjadi pohon yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Pada saat yang sama, pohon itu memungkinkan seseorang untuk merasakan luasnya wilayah inti makam Kaisar Yan kuno. Meskipun begitu luas dan tinggi, pohon itu hanya seperti setetes air di lautan di dalam wilayah inti. Tanah tempat pohon itu tumbuh tampaknya memiliki kebebasan ajaib yang dapat mencakup segalanya. Dibandingkan dengan bakat luar biasa lainnya yang mencari istana abadi ethereal, Xiao Chen tampak jauh lebih santai. Luka-lukanya perlahan sembuh saat tetesan hijau menghujaninya. Setelah kekuatan hidup memasuki tubuhnya, mereka terbakar seperti nyala api yang lembut, memancarkan kehangatan. Rasanya seperti kekuatan hidup yang besar yang dibawa angin musim semi saat bertiup di atas tanah. Ketika Xiao Chen mengepalkan jari-jarinya dengan erat, energi ilahi yang melonjak di tubuhnya menyembur seperti ombak di sungai atau laut. Gelembung-gelembung yang berdegup muncul di kolam jiwa miliknya, memulihkan energi jiwanya yang telah mengering. Segel ilahi naga azure miliknya bagaikan dewa kuno yang membuka matanya setelah tertidur lama. Kemudian, 3 lingkaran cahaya muncul di kolam jiwa, menciptakan gelombang yang menjulang tinggi. Energi ilahi Xiao Chen menyembur, energi jiwanya melonjak, dan pikirannya terasa pulih. Dia telah kembali ke puncaknya. Saat Xiao Chen dengan kuat menggenggam tangan kanannya, dia bisa merasakan kekuatan besar dalam energi ilahi dan energi jiwanya. Ini terasa menyenangkan. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum. Dia telah terluka parah, yang sangat membatasi pikiran dan jiwanya. Perasaan lemah itu tidak menyenangkan. Wosh, wosh. 2 sosok turun dari pohon Kaisar Yan kuno. Itu adalah Hao Kai dan Xiao Su. Kakak, Pangeran ke-9 menyuruh kami datang dan melindungimu. Dia berkata bahwa kamu menargetkan istana abadi ethereal dan pasti akan berakhir dalam konflik dengan faksi lain. Setelah Xiao Su mendarat, dia menjelaskan mengapa mereka berdua meninggalkan Wang Yan. Hao Kai melanjutkan, Yang Mulia Pangeran ke-9 cukup baik kepada para pengikutnya. Ia meminta Wu Meng dan yang lainnya mencari buah Kaisar Yan dan menyuruh kami berdua untuk kembali. Xiao Chen mengalihkan pandangan dari pohon Kaisar Yan kuno dan berkata dengan tenang, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk babak terakhir. Jika Wang Yun tidak menempati altar ke-9, ia pasti akan menjadi putra mahkota. Sekarang, sulit untuk mengatakannya. Babak ketiga perlombaan suksesi sangat terkait erat dengan babak kedua. Putra mahkota hanya bisa menjadi salah satu dari keduanya. Apakah itu di sini, atau tidak? Seru Chu Chaoyun sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa setelah membuka matanya. Dia telah mencengkeram erat kunci istana abadi etherealnya selama ini. Saat ini, martial epoch seperti kayu yang layu. Bentuknya tetap ada, tetapi spiritualitasnya telah lama hilang. Momentum siklus zaman tidak dapat dihalangi lagi. Situasinya telah berbalik sekali. Meskipun momentumnya melonjak, mengalahkan Raja Naga Hitam. Alat jiwa kelas transenden terkuat Martial Epoch, Wings of Time, tidak memiliki alasan untuk muncul.
Pada saat itu, semua bakat luar biasa yang belum memanjat pohon Kaisar Yan menargetkan istana abadi Ethereal. Sebelumnya, banyak dari mereka yang tetap bersembunyi. Dengan situasi saat ini, mereka harus mengekspos diri mereka sendiri bahkan jika mereka tidak mau. Tidak termasuk kunci warisan, ada 7 kunci istana abadi Ethereal. Sekarang setelah situasinya membaik, Xiao Chen dapat melihat siapa yang memegang kunci istana abadi Ethereal. Xiao Chen melihat sekeliling dan melirik Yuan Zhen yang masih duduk di atas panggung teratai di antara awan dan bermandikan cahaya Buddha yang terang. Yuan Zhen, yang membawa karma Bodhisattva Siti Garba, mengerutkan kening dengan berat. Sepertinya ada sesuatu yang bertentangan dengan harapannya. Orang ini menerima kunci istana abadi Ethereal dari Xiao Chen, jadi Xiao Chen tidak perlu menebak. Dua orang, Yan Changming dan Zhen Yuan, berdiri berdampingan di atas gundukan di kejauhan. Jelas, keduanya memegang kunci istana abadi Ethereal. Si yang berpakaian jubah naga merah berdiri bersama Ming Xuan dan Yang Qing. Kunci istana abadi Ethereal ketiga pasti bersamanya. Wenren Yu dan Dao Yan dari Tanah Suci Surga yang mendalam berdiri bersama. Wenren Yu pasti memiliki satu kunci istana abadi Ethereal. Xiao Chen dan Chu Chaoyun masing-masing memiliki satu kunci. Kunci terakhir seharusnya ada pada kelompok Raja Naga Perak. Xiao Chen menoleh, dan tatapan aneh muncul di matanya. Putra mahkota Dewa Naga Qin Ming benar-benar telah berdiri. Secara kebetulan, tatapan Qin Ming bertemu dengan Xiao Chen. Kilatan niat membunuh yang dingin membuat Xiao Chen sedikit merinding. Xiao Chen menghela napas, kekuatan hidup pohon Kaisar Yan kuno yang kuat mengobati luka-lukanya, memungkinkannya untuk kembali ke puncaknya. Qin Ming berakhir di ambang kematian, hampir lumpuh. Sekarang setelah dia kembali ke puncaknya, dia akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Keponakan yang terhormat, tidak perlu merendahkan dirimu ke levelnya. Menemukan istana abadi Ethereal lebih penting. Yang Mulia pernah menginstruksikan bahwa sayap waktu menjadi prioritas. Raja Naga Perak khawatir bahwa Qin Ming tidak dapat bertahan dan akan berakhir menyerbu dengan gegabah. Setelah dipukuli hingga babak belur, Qin Ming tetap tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu betapa mengerikannya Xiao Chen saat menggunakan Heavenly Slayer. Jika Qin Ming berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Chen setelah kelahirannya kembali, itu akan buruk. Aku tahu. Qin Ming menunjukkan ekspresi dingin dan tegas, tampak agak tidak menyerah. Namun, dia masih perlahan menarik pandangannya. Xiao Chen tersenyum tenang, tidak peduli tentang itu. Pemandangan yang sebelumnya kacau itu tenang di bawah pohon yang menjulang tinggi. Para tamu lainnya menuju pohon Kaisar Yan kuno bersama para pangeran. Meskipun ronde ini tidak banyak berhubungan dengan para tamu, buah Kaisar Yan yang tersembunyi layak diperjuangkan. Buah Kaisar Yan tidak hanya memiliki efek ajaib untuk memperpanjang umur, tetapi legenda juga mengatakan bahwa itu bahkan dapat meningkatkan keberuntungan yang sangat halus. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin seseorang dapat merasakan keberadaan takdir. Tentu saja, para tamu akan lebih menginginkan keberuntungan. Dibandingkan dengan istana abadi halus yang ilusif, yang menampung sayap waktu, mereka lebih tertarik pada buah Kaisar Yan. Di manakah istana abadi Ethereal? Orang-orang yang memegang kunci istana abadi Ethereal tampak agak bingung, seperti Chu Chaoyun. Xiao Chen menatap Chu Chaoyun yang terdiam dan tiba-tiba berkata, apakah kau pernah mempertimbangkan bahwa istana abadi Ethereal mungkin tidak akan muncul jika kunci warisan tidak ada? Bagaimana kau menjelaskannya? Xiao Chen berkata setelah berpikir sejenak, sebenarnya, aku sedang memikirkan ini. Selama puluhan ribu tahun, telah ada ramalan tentang kemunculan istana abadi Ethereal. Namun, tidak ada satu pun yang benar. Jika hanya sekali atau dua kali, kita bisa menyalahkan standar para peramal ini. Namun, ada ribuan ramalan yang gagal, jadi pasti ada alasan lain. Mata Chu Chaoyun berbinar. Dia belum pernah mendengar pertimbangan ini sebelumnya. Aku yakin bahwa ada orang yang mengumpulkan ketujuh kunci sebelumnya, hanya saja tidak memiliki kunci warisan. Karena kunci warisan tidak ada, bahkan jika istana abadi Ethereal muncul, seseorang tidak dapat masuk. Jadi, apa bedanya apakah istana abadi Ethereal muncul atau tidak? Chu Chaoyun berkata, merasa tercerahkan, apakah kau mengatakan bahwa istana abadi Ethereal atau semacam formasi dapat merasakan keberadaan kunci warisan?
Itu benar. Ini tebakanku. Kalau tidak, tidak ada penjelasan untuk puluhan ribu prediksi yang gagal. Xiao Chen menundukkan kepalanya dan dengan santai memainkan jarinya. Kemudian, dia bergumam, itu hanya tebakan. Bagaimanapun, kunci warisan telah lama hilang, jadi kita tidak dapat mengujinya. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, Chu Chaoyun menatap Jiang He. Jangan lihat aku benar-benar tidak tahu di mana kunci warisan itu. Jiang He menunjukkan ekspresi tak berdaya saat mencoba menjelaskan. Jika dia tahu di mana kunci warisan itu, dia pasti sudah mengatakannya sejak lama. Tidak sembarang orang bisa menahan siksaan si. Boom! Xiao Chen menundukkan kepalanya dan memainkan jarinya, lalu tiba-tiba mendongak. Tindakan ini tampak biasa saja, tetapi begitu dia mendongak, bayangan naga biru di belakangnya berubah menjadi besar. Rambut panjangnya berkibar, menunjukkan ketajamannya. Kemudian, dia melancarkan amarah cakrawala ke langit. Amarah naga leluhur Eon yang sangat sunyi membentuk telapak tangan yang besar. Petir ilahi 5 elemen di telapak tangan itu berputar tanpa henti, menciptakan negara abadi. Bang! Serangan telapak tangan ini kebetulan bertemu dengan serangan telapak tangan Yuan Zhen, yang menyerang tanpa peringatan apapun. Duduk di panggung teratai di langit, Yuan Zhen berseru, semuanya kosong dan hampa. Hanya Buddha yang tertinggi. Kemudian, dia menggunakan kekuatan Buddha tertinggi dan mengirimkan telapak tangan Buddha emas yang menutupi matahari dan langit. Kedua telapak tangan itu beradu, menghasilkan suara keras dan angin kencang. Hal ini memecah awan di sekitarnya. Gelombang kejut dan angin kencang mengguncang pohon Kaisar Yan kuno yang menjulang tinggi tanpa henti. Beberapa tamu yang mencari buah Kaisar Yan di pohon merasa dunia sedang runtuh. Tamu yang lebih lemah langsung terlempar sambil berteriak. Mundur! Xiao Chen menarik Jiang He dan berubah menjadi kilatan cahaya listrik ungu saat dia bergerak mundur. Setelah Xiao Su mendarat, dia mencengkeram erat spanduk perang darah merah. Dia dan Hao Kai menunjukkan ekspresi serius saat mereka melindungi Xiao Chen, Chu Chaoyun, dan Jiang He. Gelombang kejut dari kedua serangan telapak tangan itu bertahan di udara. Telapak tangan petir dan telapak tangan Buddha emas mewujudkan fenomena misterius yang mengerikan. Bagi yang lain, ruang yang luas ini tampaknya telah berubah menjadi tanah terlarang yang menakutkan. Yuan Zhen bermandikan cahaya Buddha yang lembut saat dia duduk di panggung teratai, perlahan melewati tanah terlarang yang dibentuk oleh gelombang kejut. Dia melihat sekeliling dan menatap Jiang He. Target Yuan Zhen tidak berkata apa-apa. Wosh, wosh, wosh. Tiga sosok tiba dalam sekejap. Si menyerbu bersama Ming Xuan dan Yang Qing. Xiao Chen, sepertinya bukan hanya kau yang menemukan inti permasalahannya, komentar Chu Chaoyun. Jiang He merasa gelisah, senyum pahit terpampang di wajahnya. Bagaimanapun, yang mengincarnya adalah Yuan Zhen yang tak terduga. Lebih jauh, Jiang He telah mengalami cara ketiganya menyerbu ke tanah. Jiang He mengutuk tanpa henti dalam hatinya. Namun, yang dikutuknya bukanlah orang-orang ini, melainkan ayahnya yang tak berperasaan. Ayah, kau telah mencelakai anakmu. Jika kau benar-benar tahu lokasi kunci warisan itu, kau seharusnya memberitahuku. Paling tidak, itu tidak akan mengarah pada situasi ini di mana aku bahkan tidak bisa menjelaskannya. Serahkan orang ini padaku. Si langsung ke intinya. Tentu, Xiao Chen setuju dengan lugas, mengejutkan Jiang He dan Si. Namun, kau harus memberiku jubah naga merah yang kau kenakan sebagai gantinya. Si tersenyum tipis. Salib merah muncul di kedalaman mata kirinya lagi. Kemudian, berubah menjadi api merah menyala yang menyala-nyala. Kakak, api merah aneh ini menyala di kedalaman terdalam mata kirinya dan terus menyala tanpa henti. Sepertinya itu membakar melalui penghalang dunia lain, menempuh jarak yang tak terbatas saat keluar dari mata dan melayang di dahi Si. Begitu api merah itu keluar dari mata, kengerian dari kedalaman berubah substansial saat itu mendesak maju. Itu tampak sangat cocok dengan wajah Si yang tersenyum. Wosh! Ketika dihadapkan dengan kengerian yang besar ini, Xiao Su dan yang lainnya harus mundur beberapa langkah sebelum mereka bisa berhenti. Meski begitu, mereka tetap tidak berani menatap wajah Si. Xiao Chen, apakah kamu tahu siapa teman-temanmu dan siapa musuhmu di sini? Si bertanya, masih tersenyum, dia tidak memanfaatkan waktu yang dia gunakan untuk menekan Xiao Su dan yang lainnya dengan auranya.
Xiao Chen menatap langsung ke Si dan menjawab dengan tenang, orang-orang di depan dan di sampingku adalah teman-temanku. Yang di depan tentu saja mengacu pada Xiao Su dan Hao Kai. Yang di samping mengacu pada Chu Chaoyun dan Jiang He. Salah. Si tidak ragu untuk mengatakan, salah. Dia menunjukkan ekspresi serius, memancarkan pesona yang tak terbantahkan. Era lama sedang menurun, dan zaman baru akan segera dimulai. Zaman jatuh dan bangkit dalam siklus tanpa akhir. Apakah kamu benar-benar mengerti arti dari siklus tanpa akhir? Ini adalah momentum yang hebat, sesuatu yang tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Selain aku, orang-orang di sisimu ini dipaksa oleh keadaan atau tidak punya pilihan. Mereka bisa mengkhianatimu, meninggalkanmu, membunuhmu. Penekanan Si pada setiap kata terdengar seperti guntur, bergema di benak Xiao Chen dan menyerang titik terlemah di hatinya. Mengkhianatimu, meninggalkanmu, membunuhmu. Ketiga kalimat ini bergema tanpa henti di benak Xiao Chen, bertahan tanpa tersebar. Xiao Chen tampak terguncang. Dia telah memikirkan masalah yang sama ketika Chu Chaoyun berusaha bekerja sama dengannya sebelumnya. Kata-kata Si berarti tidak ada yang bisa dipercaya, selain dia. Mengapa Si begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar salah satu rencana cadangan Kaisar Naga Xiao Yun, mengetahui identitas garis keturunan Naga Azureku?